Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi atau aktivitas di dalam kerak bumi. Gempa bisa terjadi tiba-tiba tanpa peringatan dan membuat lingkungan sekitar berubah dalam hitungan detik. Gempa mungkin datang tiba-tiba, dan rasa panik adalah hal yang manusiawi. Namun, dengan mengolah nafas, menenangkan diri, dan memahami langkah aman, kita dapat membuat keputusan yang tepat. Keselamatan bukan hanya soal fisik, tapi juga kesiapan mental. Mari tetap tenang, saling menjaga, dan siapkan diri untuk menghadapi keadaan darurat dengan bijak. Oke, ini PPT-nya udah selesai. Kayaknya kita perlu latihan dulu deh sebelum kita presentasi minggu depan. Sambil bapaknya. Gimana? Boleh-boleh, soalnya kayak agak deg-degan juga sih buat presentasi hari ini. Iya benar sih, deg-degan juga. Nah, kalau kita semuanya fokus, pasti akan semuanya beres. Oke, gimana kalau kita coba nyalain proyektor dulu kali ya untuk mempersiapkan itu? Siang semuanya. Siap. Bagaimana teman-teman, sudah siap belum presentasinya? Siap, Pak. Ya ampun, Pak, ya kita semua deh sekarang. Teman-teman, jangan lari. Jangan panik, jangan lari. Aduh Pak, sumpah nafas saya cepet banget. Itu wajar, karena tubuh kita kaget. Kamu sekarang fokus aja, ambil nafas, buang nafas. Nah, sekarang gempanya kan sudah mulai terjadi. Jadi kita boleh masuk kelas kembali. Nah, pada saat gempa terjadi, utamakan keselamatan diri. Tetap di tempat, lindungi kepala, dan juga berlindung di bawah meja ataupun benda yang kokoh. Jangan lupa untuk menjauhi kaca, lemari, ataupun benda yang mudah jatuh. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan dan juga tiang. Untuk menenangkan diri, fokuslah pada napas. Tarik napas perlahan melalui hidung. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Napas yang teratur membantu tubuh menjadi lebih tenang dan pikiran kembali jernih. Sumpah, tadi aku langsung panik banget deh, aku tuh langsung nge-blank. Gak apa-apa, itu memang kita tuh kalau aksi pertama tuh emang panik dan cemas gitu, takutan. Iya sih, aku tadi juga mau banget, langsung Nah, kalian tahu semua itu normal pada saat gempa. Tubuh kita tuh mengira kalau sedang terancam tuh jadi jantung terasa berdetak cepat, terus nafas terasa pendek. Nah, itu tuh respon alami pada tubuh kita. Tuh. Yang penting kita bisa mengolahnya dengan baik ya, Pak. Nah, betul. Kalian tuh tadi baru saja melakukan hal penting, yaitu kayak berhenti, melindungi diri dan mencoba untuk menenangkan diri juga. Oke, teman-teman, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengelola panik pada saat gempa. Nah, di sini tuh ada tiga langkah sederhana, yaitu sadari tubuh, atur napas, sama fokus pada tindakan yang aman. Pak, tadi pas saya gempa tuh bener-bener gak kepikiran apapun, bener-bener nge-blank aja, gak bisa mikir kayak cari tempat aman ataupun apa. Aku juga sekarang ngerasa lebih stabil sih. Itu karena tubuh kamu itu masuk ke dalam mode lawan atau lari. Cara menahannya adalah memaksa diri fokus pada napas. Nah, mau coba? Mau Pak, boleh, gimana caranya? Oke, sekarang teman-teman bisa tarik napas selama 4 detik, terus tahan selama 2 detik, lalu hembuskan 6 detik. Nah, kita ulang selama 3 kali, gitu teman-teman. Udah, sekarang aku udah berasa lebih tenang. Iya, sekarang juga bisa mikir jernih sekarang. Iya, kalau kita tenang, kita bisa ngambil keputusan dengan cepat. Benar. Benar teman-teman, panik itu wajar, tapi tidak boleh menguasai diri kita. Coba bayangkan kalian terjadi gempa lagi, langkah apa yang kalian harus lakukan?
Kalau aku sih pastinya menjauh dari kaca dan benda-benda runtuhan sih, Pak. Kalau aku pasti cari meja yang kokoh untuk melindungi kepala aku. Oh, kalau misalnya aku sih, pertama-tama kita tarik nafas dulu ya biar nggak panik. Nah, itu semua benar. Yang paling penting kita adalah bertindak cepat dan melindungi diri. Bagus semuanya, itu benar semuanya. Jadi kita di sini tetap tenang, bertindak cepat dan saling membantu satu sama lain. Aku baru sadar tahu kalau misalnya kita tuh memahami psikologi di dalam bencana itu tuh penting loh. Iya, siapan mental itu ternyata penting ya. Iya, kita jadi lebih siap lagi kalau nanti akan terjadi gempa lagi. Betul, betul, betul. Mitigasi bencana bukan hanya soal apa yang kita lakukan. Nah, tapi bagaimana kita mengendalikan diri kita, gitu. Nah, di sini kalian sudah belajar langkah paling penting hari ini, yaitu tetap tenang, terus tetap tenang untuk tetap selamat. Gempa bumi tidak bisa kita cegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi dengan tetap tenang, mengetahui langkah aman, dan saling membantu. Kita dapat menghadapi situasi darurat dengan lebih siap. Ingat, keselamatan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kesiapan mental. Dah, yuk. Jangan panik yang lain. Aduh Pak, sumpah. Jujur. Dah. Tapi